ngelepasin ikan, tiba-tiba si almarhum loncat. Sebelum kejadian almarhum ini, ibunya itu bukan didatengin ya, lebih ke didengerin suara bang. Sama ngeliat juga berarti kan didatengin ya. Itu ada suara kereta kencana di atas benteng dia. Jadi pas dilihat itu kan katanya sukmanya itu diikat bang di salah satu pilar kerajaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko, dan kali ini kita kedatangan satu narasumber yang pernah main ke Lautan Mistis, dan kali ini beliau mau cerita tentang pengalamannya ketika salah satu temannya itu hilang di daerah Pemalang, di salah satu pantai di daerah Pemalang sana. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Angga. Halo Bang. Halo bang. Gimana kabarnya nih Bang? Baik. Kayak ini berarti yang ketiga kali nih Bang ceritanya. Iya. Oke, jadi kan mau cerita tentang teman yang hanyut di pantai. Lebih tepatnya adik dari teman saya sih bang. Adik dari temen. Iya. Oke, nah kisi-kisi ceritanya gimana nih Pak? Jadi hanyutnya adik dari teman saya ini ada sebab dan akibatnya bang. Sebab dan akibatnya. Mungkin dari faktor logika ya, dia karena nggak bisa berenang, cuma ternyata ada beberapa faktor di belakangnya gitu loh, yang membuat dia sampai tenggelam dan akhirnya meninggal. Oke, berarti ada salah satu misteri di belakang Iya. itu ya. Oke, nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Angga. Kejadiannya itu di tahun 2020, tepat dengan COVID sih bang. Bulan Mei, pertengahan, kalau tanggalnya sih saya agak sedikit lupa ya, pertengahan bulan Mei lah. Oke. Posisi itu kan di sebelah selatan dari pantai ini kan, kebetulan saya anak pesisir nih bang, anak pantai lah bisa dibilang. Anak pantai. Iya, itu posisi hari itu tuh lagi hujan dari pagi nih, hujan deras dari pagi, dan siang-siang saya dikabarin sama temen buat main bola lah di lapangan tersebut kan. Daripada di rumah mulu kan hujanan seharian, mendingan ayo main bola. Kita main bola nih, kisaran 10 orang pada main bola di situ. Ya nyampe kita main bola itu sampai dari zuhur sama sore bang, jadi kan udah agak sedikit menggigil gitu kan. Si Leman ini inisiatif ngajak teman-teman yang lain gitu buat yaudah yuk jalan-jalan aja nih kita ke pantai gitu loh. Ya gabut-gabutan aja bang sebenarnya, nyari-nyari iya kerang lah segala macam atau apa gitu yang kita temui lah. Yang lain itu nggak pada mau bang. Ini yang seumuran semua itu nggak pada mau, ngapain sih ke sono-sono, mendingan balik aja lah udah dingin gitu. Ya kita juga bingung kan. Akhirnya Leman ngomong ke saya, gimana mau nggak? Ya juga lagi nanggung kan, jam segini ngapain balik kan. Coba yang lain dong ajakin nih sini. Pada nolak nih. Akhirnya kita mutusin buat bertiga. Saya, Leman, sama si Birin. Birin ini adanya Leman. Bertiga. Iya, jalan kita ke arah utara kan, ke pantai. Mana mam enaknya mam? Man, ke sana aja yuk, ke arah timur, sana kan sepi nih, bisa jalan ke sana lah. Kan posisi emang corona dan di situ ada wisata juga kan bang. Jadi emang nggak buka, corona, jadi sepi banget emang tuh pantai tuh, nggak ada satu orang sama sekali bang, kosong, lagi lockdown ya. Iya lagi lockdown. Kita jalan ke arah timur, ke ujung perbatasan lah. Di situ kan ada kali juga tuh, jadi perbatasan antar kampung gitu loh. Kita ke situ ya main-main di situ, nggak jelas lah nyari apa namanya. Kalau di Jawa tuh namanya udang peletok. Jadi yang kita ngambil di pasir tuh modelannya kayak lobster gitu, yang kecil-kecil. Di situ mungkin kisaran setengah jaman, dan posisi hujan itu masih rintik-rintik tuh. Masih hujan, cuma udah nggak intens kayak tadi pagi dan tadi siang. Di situ kita nyari, posisi lagi nyari, ya udah agak sore, setengah empatan. Saya mutusin buat balik aja yuk, Man. Ya udah yuk, kita jalan nih. Kita jalan, kan ada banyak akses nih buat
keluar dari pantai gitu loh, ada jalan ke rumah kita lebih cepat kan. Udah lewat dermaga aja, jangan lewat sini. Jadi kan posisi wisata ini tutup kan dibatasin juga bang, nggak bisa lewat gitu loh. Ya kalau kita jalan kaki sih bisa, kalau pakai motor nggak bisa. Kita bisa ngakalin lah gitu. Kita jalan ke arah barat, posisi kita mungkin dari timur itu sekitar 300 meteran, kita jalan terus. Pas ngelewatin, jadi ada dermaga ini dari wisata nih bang. Jadi kita kalau mau naik dermaga ya harus dari wisata, karena ini dermaga punya wisata gitu loh. Kita jalan ke situ, ngelewatin di bawah dermaga tuh kita bertiga. Si Birin notice ada bocah bertiga nih, dan kita kenal walaupun kampungnya itu masih satu kampung nih, tapi dia agak jauh gitu loh. Blok-blokan kan, kampung saya kan kampungnya gede bang. Tadi situ si Birin ngomong tuh siapa aja tuh bocah, lagi ngapain? Kita samper kan, samper ada si Ade sama si Hakim sama almarhum nih. Ya namanya ini aja lah Didit ya. Didit di situ pada ngejaring, kita yang tadinya mau balik nggak jadi balik nih. Nunggu ini bocah lagi pada ngapain nih di sini? Lagi nombak kan, posisinya coklat tuh gede kan. Nanya ke si Ade, kita ngapain dek? Ini mas lagi ngejaring. Itu posisi jam 4-an lebih. Kita ngobrol-ngobrol di situ, ngejaring lagi sambil ya lagi-lagi kita duduk sambil ngeliatin bocah pada ngejaring. Birin sempat ngebantuin lah ngejaring di situ. Selang berapa menit, beberapa kali taburan jala nggak dapet. Si Leman ngomong, lu biasanya di situ aja sekalian. Itu kan banyak kerang hijaunya juga tuh yang di pilar-pilar dermaga. Masa sih mas? Iya cuma emang di situ agak dalam arti gak dalam. Kan namanya paku kayak gini kan, sininya pasirnya bisa ngerowok gitu bang. Iya. Di situ agak ini hati-hati. Sempet di situ juga kan, nggak dapat juga. Akhirnya si Leman ngomong kalau mau ya dari dermaga no di sebelah ujung. Biasanya ada salah satu warga di saya yang suka mancing di situ nih. Spot enak lah buat mancing. Si Leman ngomong kayak gitu, si Ade, ayo Kim, gimana Kim? Ayolah gas. Ya itu umur si almarhum sama dua temennya ini di bawah saya bang. Di tahun itu ya mungkin 17 tahunan lah, karena masih kelas 2 SMK. Masih sekolah. Masih sekolah, 17 atau 16 lah. Masih ngeliatin, akhirnya si Ade ngebawa nih jaring ke selatan nih, naik ke pagar wisata. Naik buat ke dermaga. Ya emang bisanya dari sini doang. Jadi kita nggak mungkin naik langsung bang, karena ada di atas kita nih dermaga. Ke situ dia naik, jalan bertiga nih. Si Birin tadinya mau ikut nggak jadi. Udah nunggu sini aja lah. Bocah jalan ke arah ujung, karena emang posisinya sepi kan. Biasanya kalau nggak corona beberapa tahun yang lalu masih banyak orang mancing bang, sore juga. Itu corona jadi sepi banget kan. Bocah pada ke ujung, entah itu jaraknya berapa ratus meter dari bibir pantai, ya kita ngeliatin aja. Jadi kita ngeliatin dia di atas, kita di bawah ngeliatin. Setelah berapa menit kemudian tuh si Ade loncat dari dermaga ke laut nih. Yang ngomongin ke dalam nggak terlalu dalam banget sih bang di situ. Dia loncat, posisi loncat ya kita masih ngeliatin. Yang saya dengar itu teriakan Ade cuma bilang, Kim, lempar Kim, jaringnya. Dilempar, jadi model jaringannya yang kayak gini bang, yang timah kecil-kecil gitu loh. Iya. Dilempar gini, si Hakim ikut terjun. Setelah itu jaring dilempar, si Hakim terjun. Pas terjun, si dua orang ini Ade sama Hakim itu berenang bang, ke arah pantai nyamperin kita nih. Pas posisi di pantai, pas ketemu kita langsung dibukain kan, lumayan dapat ikan banyak tuh, dilepas-lepasin lah ikan. Buat kedua kalinya niatnya mau gitu. Cuma kan banyak kayak ikan yang nyangkut ke jaring agak susah kan. Kita lepas-lepasin di situ, si Leman tuh berdiri dan saya ngebantuin ngelepasin. Posisi lain ngelepasin, si Leman ngomong, tuh si Didit ngapain di atas? Si Ade langsung jeletuk, wah dia mah nggak bisa berenang mas, biarin aja. Jadi menurut si Leman yang pas ngeliat gerak-gerik si almarhum tuh kayak orang kebingungan, jadi berani-berani enggak gitu loh bang. Jadi mau loncat enggak gitu. Mungkin ngeliat ya posturnya sama Ade sama Hakim lebih tinggian si almarhum. Namun kan balik lagi dia nggak bisa berenang ya, dan saya belum tahu kalau dia nggak bisa berenang. Dia mau kayak orang bingung, mau balik nggak jadi, kesana lagi, tapi ntar ngeliat air laut kayak takut gitu loh. Si Ade ngomong, dia nggak bisa berenang mas, cuma biarin aja. Posisi kita lagi fokus ngelepasin ikan, tiba-tiba si almarhum loncat. Loncat dari dermaga. Si Leman ya emang ngeliat doang tuh, bocah udah loncat tuh. Kita pada ngeliatin ya nggak bakal kayak gini loh dampaknya, ternyata nyampe dia tenggelam kan kita nggak tahu. Kita fokus lagi ini, tiba-tiba tuh
Selang berapa detik kemudian dia loncat, nggak nongol nih. Si Leman masih ngeliatin terus kan. Emang dia masih berenang apa? Nggak bisa mas. Itu gimana bocah? Leman lagi ngeliatin ke arah pilar-pilar itu yang dia loncat kan. Tiba-tiba ngeliat tangan bang lagi kayak gini. Pas banget di samping pilar jadi kayak gini. Tuh. Si Didit. Tapi udah berdiri kan akhirnya ninggalin jalan ngeliatin aja. Si Birin langsung dari dia nongkrong, dia berdiri, dia langsung lari ke arah laut bang. Ya nyampe dia tenggelam juga lumayan, cuma ngomongin dalam sih nggak terlalu dalam banget. Mungkin faktor ombak juga kan, sama arus kenceng. Si almarhum tuh gini bang, goyang-goyang tangan kanan doang, bukan tangan dua gini. Biasanya gini kan orang tenggelam, itu nggak, tangan kanan doang kayak gini. Si Birin lari, inisiatif tuh dia kayak refleks aja lari ke arah laut. Ya mungkin faktor kecapean juga ya, karena ya dari bibir pantai ke tempat almarhum loncat ini lumayan juga nih, walaupun gak terlalu dalam-dalam banget ya, namanya kita lari di air gimana sih bang? Posisi itu dipegang sama si Birin, si almarhum, sempet kena. Kita ngomong kan dari pantai, mana Rin? Kena mas. Sambil dia megang kayak gini tuh, palanya gini, kena mas. Oh ya udah, kita kan gak mikir apa macem-macem gitulah. Aman. Ya aman aja, kena nih. Dek mana dek? Ini masih ini pilih nih ikan. Ya sempet lah beberapa ikan di situ. Bocah kok lama. Terakhir nama si Leman lagi, Ren. Itu udah ngejawab. Posisi lagi tarik, itu tiba-tiba si Birin ikut. Jadi ketabrak ombak tuh dia ikut ketarik gitu bang. Nongol lagi. Mana Ren? Susah mas, susah. Setelah ngomong susah dia udah nggak ngomong lagi. Tarik lagi kayak mungkin mau ngomong dia tenggelam lagi ketarik gitu ya. Jadi susah buat ngomong. Entah itu berapa ya, kurang lebih 1 menitan si Leman ngomong nih, Rin lepasin. Dibilang kayak gitu sama Leman, lepasin Rin, lepasin. Akhirnya dilepasin si almarhum nih, lepasin sama si Birin. Posisi teriak-teriak kayak gitu dia berenang lagi nih bang ke arah kita. Ditanya sama kita kan, kenapa dilepasin Rin? Ya ada yang narik mas. Narik gimana? Ya itu tangannya udah kena, sumpah demi Allah, sampai sumpahan bang, sumpah udah kena tangannya. Nah terus, tapi ada yang narik gimana? Ya jadi ketarik. Ya kita pikirnya mungkin panik kali, makanya kalau nolongin orang tenggelam langsung tarik aja bawa gitu. Enggak mas, saya tarik itu udah, pertama itu tangan masih gerak bang, kata si Birin ya, karena kan dia yang nolong nih. Sempet gerak dikit tapi nggak agresif gitu, enggak. Dia pas udah megang tuh kayak mau pegangan gitu loh. Jadi setelah udah dipegang dia ditarik nih, hampir setengah badan, ketarik lagi. Jadi kayak di bawah tuh kayak ada yang narik kayak gini, tarik-tarikan. Terus gimana? Nggak tahu, akhirnya kita pada bingung kan di situ. Tuh masa sih hilang beneran bocah? Terus gimana nih? Berdua bengong bang. Setelah bingung kita ngobrol-ngobrol di situ. Si 2 orang ini, si Ade sama Hakim, nangis bang. Si Hakim nangis, ngapain nangis? Udah nggak jawab kan. Udah kamu berdua balik aja, ngomong sama keluarganya, ntar saya berdua sama si Leman sama Birin ke kantor security gitu. Kan walaupun di wisata Terbengkalai masih ada security-nya bang yang jaga. Akhirnya saya suruh buat ke keluarganya almarhum, saya bertiga nyamperin pos security, lumayan jauh, jadi kita muter dulu tuh. Jalan, sambil di jalan ya nanya lagi ke Birin, beneran gak sih? Beneran mas, sumpah. Dia udah sumpah-sumpahan, jadi kan kita juga bingung kan. Ada yang narik mas, narik pusar kali. Ini apaan, kayak inian di pusar gitu, pusaran air. Enggak mas, enggak apaan, orang saya jelas ada yang narik kok, pusar gimana. Akhirnya kita jalan ketemu security-nya nih, namanya Om Munib. Kebetulan dia satu kampung sama saya juga, kenal kita semua gitu loh. Pak, ada yang tenggelam di dermaga gitu. Siapa? Ini orang kampung ini gitu loh, blok ini, dia bilang. Saya bilang kayak gitu. Biar di kata-kata kasar lah di situ. Ya kayak segala macam, goblok lah, udah tahu ini om lagi ombak, sepi pengunjung lagi, corona masih sempetnya kamu di situ. Kamu nggak tahu di situ kan? Lagian kamu orang sini harusnya tahu, digituin. Saya sempet ya dimarahin ya, kita lah berdua, saya sama Leman kan paling tua kan. Setelah itu di mana? Di sana yuk. Jalan kita, dia jalan cepet lah gitu sambil yang ngoceh-ngoceh, sambil nanya-nanya ke Birin, ngobrol berdua, saya berdua sama Leman di belakang. Leman, tadi nggak usah lewat sini ya. Jadi kalau lewat sini kayak gini kita
akhirnya jadi saksi gitu loh. Jalan kita ke dermaga itu di mana tuh, di sana. Jadi semua bilang, dibilang jangan di sini. Ini kamu juga udah pada tahu di sini ada apanya, digituin. Iya pak. Yaudah akhirnya kita duduk di situ. Di security agak jauh dari kita, nelpon siapa saya nggak tahu nih. Dia nelpon, saya masih di Taman Leman sama Birin ngobrol-ngobrol sekitaran 4:30 itu, ya jam 5 kurang lah. Datang si Chandra sama bapaknya nih, sama tetangganya atau padenya itu datang ke kita, nanya ke Birin, gimana tadi di sana. Wow, dia mungkin shock juga ya. Sempat mau nyamperin bang ke sana bang. Jadi kayak mau mutusin saya mau nyari ke sana. Ya bilang jangan kayak gitu Chan. Ditenangin sama ya itu tetangganya tuh padanya saya nggak tahu, ditenangin lah sama salah satu orang, jangan kayak gitu. Udah di situ tahan. Semakin itu rame lagi nih tetangganya pada datang dan warga kampung saya tuh semuanya ke situ akhirnya. 5:30 baru datang kayak Basarnas gitulah, tim evakuasi gitu bang. Datang pakai speedboat nurunin keliling tuh. Nyampe jam 7 malam semakin rame kan, namanya di kampung rame di kan, ada berita apa ya langsung rame kan. Itu rame jadi pantai itu penuh bang, ratusan orang bang. Dari kampung saya, dari kampung sebelah itu pada datang semua di situ. Sampai jam 8 malam ada polisi air juga tuh. Terus tentara juga ada banyak di situ kan, nyisirin beberapa kapal. Ini yang speedboat itu ada berapa itu, banyak juga muter-muter nggak ketemu bang. Sambil saya diem, terus 2 orang ini ada yang hakim yang sempat ditanya sama yang lain lah, sama teman kita yang lain, jangan ditanyain, udah biarin bocah lagi shock kali. Jadi ini berdua cuma bisa nangis bang. Ditanya itu udah nggak bisa kayak jangan ditanya-tanyain. Kadang saya sempat kesel juga teman-teman yang nanyain ini kan, jangan tanyain, entar dulu nanyainnya, bocah ini lagi shock berat ya. Udah kamu tahu kan? Tahu. Juga gimana sih kejadiannya? Yang nggak tahu bakal kayak gini, berarti almarhum loncat aja gitu. Setelah jam 9 malam sama bang, nggak ada kabar almarhum di sebelah mana, itu nggak ada, muter-muter padahal segitu-gitu doang gitu loh. Dan yang nyari itu bukan 5 orang 10 orang, itu banyak banget, puluhan orang itu nyari semua. Setelah jam 10-an, setengah 11-an tuh ibunya datang. Dia nggak tahu datang dari diajak siapa, dianterin siapa, nangis bang, nangis lah, kayak histeris gitu namanya ibu-ibu kan, apalagi ini anak bontot. Nangis di situ. Saya sebenarnya sempet bingung juga kan. Akhirnya saya mutusin sama Olan sama Leman buat nyari ke arah sebelah barat. Jadi itu ombak kan ke arah barat nih bang. Posisi ombak ke arah barat, ya pikiran saya mungkin nih almarhum ke bawah ombak ke arah barat nih. Itu cuma pemikiran saya aja gitu loh. Akhirnya saya sama Olan, cari ke sebelah sana, gimana? Saya ninggalin kerumunan orang nih bang. Saya jalan ke arah barat. Di sebelah barat ini kan ada salah satu wisata religi bang, atau makam Syekh lah, Syekh Maulana Samsudin kan, di situ ada. Nyampe mentok di situ, itu perbatasan kampung saya nih. Itu di sebelah utaranya persis, itu ada susunan batu ke arah utara bang. Di susunan batu itu ada kakek-kakek, ya umurnya nggak tahu 70-an lah mungkin, karena kan kita nggak face to face gitu loh, dia cuma nengok kayak gitu doang. Saya ngeliatin, kan kakek dengan posisi itu duduk sila, nggak pakai baju, entah sorban apa intinya kayak diikat gitu di kepala tuh, di pala, sama celana putih bang, lagi duduk sila kayak gini lah, nggak tahu kayak apa, intinya sila aja kan. Jaraknya lumayan sama saya juga, dan saya nggak ada keinginan buat nanya dia gitu loh. Kita baru mau deket, posisinya mau belok lagi ke arah kerumunan, kakek itu ngomong, "Mas, sampean itu percuma mau nyari sebanyak apapun orang, kalau inilah si Dewi," gitu bilang, "si Dewi nggak ngasih dia keluar, nggak bakal keluar." Kita bertiga tuh bengong, jadi kayak, lah kakek kok tahu sih? Udah, masnya pulang aja, atau masnya balik lagi aja, tungguin di susunan batu itu. Jadi ada susunan batu juga bang, cuma nggak terlalu kayak yang ini nih, yang kakek duduk, nggak, ini cuma kayak buat mecah ombak doang. Tunggu aja di situ, waktunya dia keluar pasti keluar. Saya nggak sempet jawab dia, saya puter balik nih. Saya Leman nama Olan, puter balik jalan, sambil di jalan ya ngegibahin nih kakek-kakek lah. Kakek-kakek bisa tahu ya? Ya karena pemikiran saya laut itu kan masih kadang orang spiritual kayak gitu-gituan masih ada, jadi nggak curiga ini orang atau apa, kita nggak tahu kan. Dan sampai sekarang juga saya nggak tahu nih kakek ini orang beneran apa bukan gitu loh.
Saya jalan ke arah timur lagi buat nyamperin kerumunan. Tiba-tiba ya itu ketemu ya jam 11 kurang, setengah 11-an lah. Itu Sleman lihat. Dan lagi-lagi Sleman. Dari yang mulai dia tenggelam duluan, nyampe nih almarhum ditemuin itu Leman yang lihat. Tuh almarhum. Dia posisinya tuh tangannya udah kayak gini. Jadi segini di dalam air, tangannya tangan kanan doang kayak gini. Ada video dokumentasinya juga. Pas kayak gitu kan Leman ngomong, cuma Leman nggak yang lari buat ngambil almarhum, nggak. Ya mungkin dia ada rasa takut juga kan atau gimana. Posisi udah kelihatan nih almarhum, lari nih si Chandra sama bapaknya, sama beberapa tetangganya gitu mungkin. Itu jalan ke arah almarhum, dipegang. Itu kedalamannya di atas pusar. Itu udah kaku. Jadi badan itu udah kayak ngunci aja gitu. Dan ngeliatin almarhum, ibunya histeris kan. Disuruh siapa itu dianterin buat balik gitu loh. Jangan di sini, udah buat balik. Karena kejadiannya ini tenggelam, terus ada beberapa teman takutnya ada unsur penganiayaan atau segala macam. Tadinya mau dinaikin becak buat ke rumah duka. Cuma karena ada kepolisian dan suruh nunggu ambulan datang nih bang dari Pemalang Kota ke arah kampung saya. Hanya buat diotopsi. Ya takutnya kan ada indikasi penganiayaan atau apa gitu. Dibawa sama ambulan, ya udah tuh bubar warga kan. Itu jam 11 kurang. 11 malam, dari setengah 4 sore, jam 4 sore nih, nyampe jam 11-an baru ketemu. Kita ke rumah duka jalan sama yang lain kan rame-rame tuh jalan. Ya jaraknya agak jauh ke rumah duka ini, pantai. Walaupun masih satu lingkup ya. Kan saya bilang tadi kampung saya itu gede. Setelah dari situ kita jalan ke rumah duka, ya sambil di jalan obrolan-obrolan biasa lah tentang almarhum gitu loh. Jalan, jadi ya akses mau ke rumah duka ini ada, ini kayak saung gitu, salah satu partai lah. Ada saung partai, terus sebelah sini tuh ada setapak masuk ke dalam bang, belok kanan, baru rumah almarhum nih di dalam. Di berapa dari tikung ini mungkin ada 3 rumah deh. Kita di situ duduk, kan ada balai juga nih tanpa atap nih, kita pada duduk di situ, lagi duduk. Ya jarak dari rumah almarhum mungkin 10 meteran lah. Kita duduk di sini sambil ya lagi-lagi pembahasannya tentang dia kan. Lagi ngobrol. Ambulan itu dari Pemalang Kota, namanya kita udah tengah malam, hidup di perkampungan kan kedengeran nih bang. Sirenenya ya walaupun kecil semua udah kedengeran nih. Udah ya kita udah notice semua dan warga sekitar udah tahu bahwa mungkin diambil ini gitu loh. Posisi itu ambulan jalan mau masuk ke arah kampung saya bang, itu mati lampu bang, satu kampung bang. Itu bener-bener itu gelap gulita, bener-bener pas ambulan itu masuk ke kampung saya ini mati lampu total. Pas banget. Pas ya entah kebetulan mungkin ya, pas jalan tuh ambulan kan semakin kenceng ya, semakin deket. Di aksesnya itu nggak lewat yang jalan setapak ini, karena nggak cukup juga kan. Lewat agak jauhan, jalan saya masih agak jauh lah, kita masih ngobrol sambil ngerokok. Ambulan itu datang pas banget, jadi bagian belakangnya itu pas ngarah ke rumah almarhum nih buat dikeluarin kan. Ya saya ngeliat, setelah lagi kayak gini tiba-tiba ibunya dari dalam keluar bang, nangis. Kayak teriak-teriak gitulah. Bawa apaan bang? Bawa tas. Sama baju. Sambil ngomong. Nih tasnya udah, nih bajunya udah disetrika buat besok sekolah gitu. Sambil dipegangin sama anaknya yang pertama nih atau kakak dari almarhum. Pegangin. Nangis bang di situ bang. Didit, ini bajunya nih udah disetrika. Nih tasnya nih udah dicuci besok sekolah. Ya mungkin kena mental gitu kali ya bang. Depresi. Saya mikir udah kok kayak gini banget sih. Dia takutnya ya kayak di film-film gitu bang, dan itu beneran nyata sampai segitunya gitu loh. Tasnya ditaruh lagi, almarhum masih di dalam mobil nih. Nanya ke teman saya, Didit mana? Nanya ke teman-teman yang deket sama ambulan nih, Didit mana? Orang kok bangun tidur nggak makan dulu langsung main. Masuk lagi bang ibunya bang, keluar bawa nasi. Mana? Sambil nanya ke teman-teman kita, nggak ke saya sih kan saya agak jauhan. Itu nanya ke yang deket sama teman tongkrongannya lah gitu. Nanya gitu, mana Didit mana? Ini dia baru bangun tidur. Suruh makan kok malah jalan-jalan ngejaring lagi hujan. Ini makan dulu, makan gitu. Setelah itu ditenangin, cuma ditarik sama si Chandra juga kan. Biar nggak ngeliat si almarhum keluar gitu bang. Karena pas posisi mau dikeluarin, ya ibunya pas di samping kan takutnya tambah chaos gitu kan. Kita masih ngeliatin aja, kasihan banget, sempet sedih juga di situ saya.
Kok segitunya banget ya. Akhirnya dikeluarin almarhum. Pas masuk ambulan itu jalan lagi tuh, pas udah sirennya udah mati, lampu nyala lagi bang. Nyala lagi, ya obrolan. Akhirnya saya balik itu kisaran 4:30 subuh tuh. Saya balik karena kan saya tidur sama nenek sama om kan, almarhum nenek sekarang udah almarhum. Sama nenek sempat ditanya tuh, kan nenek juga tahu kabarnya kan ada yang meninggal nih anaknya ini. Akhirnya ditanya saya, udah tahu di situ belum makan orang, pada main di situ, kami ikut-ikutan? Enggak, katanya ada kamu juga. Siapa? Saya bilang gitu. Sini, ya tetangga saya bang. Ya ada, cuma kan nggak ikut ngejaring, saya kan cuma ngeliat doang. Awas kalau main ke situ, lagi nyari banyak orang, jangan main-main ke situ, udah tutup itu berapa lama udah nggak makan gitu. Ya coba udah, saya masuk ke dalam tahlilan pertama bang. Jadi walaupun ya ngomongin nongkrong, saya nggak pernah nongkrong sama almarhum, dan sama si Hakim sama Ade tuh kenal karena kan kebetulan SSB bola bareng gitu loh, dia di bawah saya gitu, tim junior. Akhirnya itu karena kita lihat di kejadian itu ya kita mutusin buat tahlilan lah. Dan rumah Leman sama saya itu nggak terlalu jauh, masih satu lingkup. Saya tahlilan di situ, orang tua biasa kan habis sisa ya kita ikut. Ntar kita di luar, kalau orang tua udah pada keluar kita masuk nih. Untuk pada keluar jam 9-an kita masuk. Di posisi masuk biasalah ngobrol-ngobrol tahlilan kan gitu. Ngobrol anak muda semua kan di situ. Adalah beberapa orang tua di depan tapi yang masih melek, kita masih ngobrol di situ, ngobrol. Tiba-tiba kan dia punya kakak perempuan udah nikah nih bang. Anaknya itu umur 4 tahunan atau 5 tahunan, jadi kecil. Saya lagi pada duduk di sini nih ngobrol sama Leman sama yang di depan teman saya juga nih, jadi ada pada depan. Saya duduk tuh di samping ini, mau ke ruangan tengah kayak gini bang. Pakainya hordeng, cuma kan hordengnya dilepas kan karena tahlilan. Saya duduk masih ngerokok, ngobrol sama Leman. Tiba-tiba ponakannya yang kecil ini ngomong, itu Om Didit, sambil nunjuk ke arah saya bang. Itu Om Didit. Itu ya saya nggak notice nih ponakannya gitu loh awalnya. Saya masih cuekin aja. Itu tambah ini, itu Om Didit. Bapaknya sambil, apa sih dek? Itu Om. Akhirnya kan karena kayak gitu tuh saya notice bang, ngeliatin dia kan. Kenapa dek? Pikiran saya bang pas itu, karena saya tatoan ya mungkin. Tuh anak kecil ngeliat, tuh kok itu ada gambarnya, mungkin gitu pemikiran saya gitu awalnya. Kenapa? Ini gambar setan, saya bilang gitu. Itu. Jadi nunjuknya itu bukan ke benar-benar ke saya bang, jadi nyamping. Tapi karena di sini udah nggak ada orang yang saya bilang tadi, mau ke ruangan tengah kan nggak ada orang. Dan pamali lah buat duduk di depan kayak gini kan, akses. Duduk tiba-tiba, itu Om Didit. Mana saya? Pas saya kayak gini dia masih nunjuk bang. Ditarik lah sama bapaknya, digendong keluar. Setelah digendong keluar, itu kopi kan depan saya ada. Saya, Leman, dan ini nih, teman saya lagi nih si Anang. Itu kopi kayak ditepok bang. Itu beneran ditepok, jadi kayak prak. Itu kok tumpah. Kita langsung kaget semua kan. Dan semua yang di situ itu ngeliat. Itu nggak kesenggol, nggak kena tiker. Biasanya kalau kita di Thailand kan tikernya bisa aja meleset gitu kan. Itu enggak bang. Jatuhnya ya paling kayak gini nih, kopi ini gelas ini paling kayak gini kan kalau nanti nyamping doang jatuh. Itu enggak bang, nyampe bunyi ting 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 ting. Dari situ wah, langsung pada. Jadi yang di depan ini bang, setelah kejadian itu lari bang, keluar semua bang. Kita keluar, kita duduk di saung itu ngobrol. Tadi apaan sih? Temen saya ada ngomong, anak kecil kalau ngomong nggak pernah bohong loh. Masa sih almarhum sih? Ya nggak tahu, tanya aja yang anak kecil. Itu ponakannya gitu. Makanya udah dibawa bapaknya, ya kita sempat mau nanya gitu tadi, mau beneran kali datang? Wah anjir, di samping lu lagi digituin kan. Udahlah jangan ngomongin, makanya kita jangan ngomongin almarhum, udah kita duduk lagi ngobrol si Canda keluar nanyain kita gitu, kok pada di luar? Ya nih di dalam panas, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, duduk ngobrol sambil bawain kopi pada jatuh, nggak diiniin sih. Gua nggak tahu, kucing kali, ada kucing masuk kali nih, kayak nyenggol kopi. Kirain duduk ngobrol di situ. Jadi rumah almarhum itu ada lorong bang, batas antar rumah gitu loh. Lorong, modelnya itu kayak apa ya? Jadi ada dudukannya segini nih, bukan dudukan kayak di depan rumah apa gitu loh, lebih kayak gitu kan. Tapi ini di samping rumah.
Gak ada pagernya, ada antena. Terus di antena ini sampingnya itu buat numpukin kayu. Karena masih di kampung juga kan, masih nyimpenin kayu lah buat apa gitu. Si Birin mau buang air kecil bang di lorong tersebut samping rumahnya almarhum nih. Dia jalan ke situ, pas posisi dia katanya buang air kecil, itu ngeliat si almarhum di depan dia, duduk persis di rumahnya. Jadi yang tadi ada lebihan dari semen itu loh, duduk di situ. Dia lagi buang air kecil dan si Birin nggak notice bang. Dia ngajak ngobrol si almarhum. Dit, lu temen pada di depan ngapain sih di situ? Diam doang bang, katanya si Birin pas lihat sosok almarhum ini, dia lagi kedinginan sambil meluk lutut bang. Jadi kayak lagi kayak kedinginan gitulah. Tuh anak-anak pada di depan lah ngopi. Dia nggak tahu kalau ini kan tahlilan karena si almarhum, tapi kayak disirep gitu bang. Setelah udah dia buang air kecil, dia ke kita lagi nih rame, ada si Chandra juga kan. Dia datang ke situ, dia ngomong sama Chandra, Mas, ini si Didit ngapain di sana duduk? Kita langsung pada diem nih bang, teman-teman yang lain pada diem. Bocah kalau bercanda jangan kayak gini lah. Si Chandra diem di mana? Ada di lorong. Tarik sama temen saya yang satu duduk. Apaan sih lo? Enggak, tadi sih Didit di situ. Habis apa ya dia pers ngomong? Habis nguras kolam bang, bak mandi. Di kampung kan masih ada bak mandi yang model kayak semen gitu. Pikirannya gitu lagi habis ngebersihin bak mandi lah. Disuruh dudukin, kita di sini ngapain sih? Ditanya sama teman saya yang lain tuh. Tahlilan siapa? Didit. Kamu yang lihat apaan? Langsung dia diem bang. Jadi langsung diem. Itu diem doang. Udah sumpah-sumpahan juga kan sama. Udah jangan. Akhirnya malam itu udah tuh bang. Balik, biasa kan kita balik pagi 4:30-an, kita mutusin buat pada balik. Besoknya Birin sakit nih selama 3 hari. Dia nggak tahlilan lagi. Kita masih tahlilan dan saya juga tahlilan cuma 2. Berarti hari pertama, hari kedua sama hari ke-7 saya tahlilan. Hari kedua saya datang lagi. Ya masih rame dan walaupun kita nggak pernah main bareng nih sama tongkrongan si almarhum terus sama si Chandra kan, saya temenan sama Chandra cuma nggak nongkrong bareng bang. Sama tongkrongan dia ya kenal, akhirnya kita bisa berbaur, ngobrol-ngobrol di situ. Namanya kita kalau melekin orang meninggal kan tengah malam biasa lah rutinitas masak mie lah atau makan gitu kan. Kita duduk di situ. Saya tuh nyuruh 3 teman bang buat masak nih. Kita di depan-depan. Jadi kita semenjak kejadian kemarin nggak pernah duduk di rumah almarhum di dalam gitu, nggak pernah. Kita mutusin buat duduk di tadi saung yang nggak ada atapnya, duduk di situ. Yang 3 suruh masak nih, masak loh. Kita masak, ntar beli rokok ini dah gantian. Dia masak, kita masih ngobrol-ngobrol di situ. Ngobrol-ngobrol itu kisaran jam 12:30-an. Bunyi dari dalam tuh kenceng banget, pertak. Kan kita yang di luar, bocah masak mie doang berisik banget gitu bang. Pikiran kita gitu. Kita samper kan yuk karena saking kencengnya tuh bunyi. Jalan bocah-bocah rame masuk ke dalam, yang 3 orang marahin kita bang. Jangan bercanda kayak gitulah. Udah tahu ini gue mau masakin mie. Kalau bercanda jangan kayak gitu. Ini di rumah orang, gituin sama yang 3 orang nih. Kita yang lebih rame. Pikiran kita, nih bocah bertiga masak mie kok berisik banget. Orang tuanya kan keluar bang. Jadi kamar orang tuanya di depan. Jadi kayak di sini sama di sini bang. Sini tuh si almarhum sama Chandra, di sini orang tuanya keluar, ibunya. Diangkat bang, itu magicom jatuh bang. Diangkat lagi ke meja, jadi modelnya tuh mejanya panjang, mungkin lebarnya segini nih. Dia tuh ditaruh di samping TV dan colokannya itu bang, itu kenceng, nggak mungkin ditarik kita agak susah. Itu bisa jatuh bang. Itu kalau ngomongin kucing itu nggak mungkin. Ya orang tuanya ngambilin nasi doang, taruh lagi bro. Sambil apa yang sempat dia ngomong tuh, jangan kayak gitulah mas. Dibilang kayak gitulah, nggak tahu dia ngomong sama kita apa ngomong sama siapa ya. Intinya dia bilang jangan kayak gitu loh mas. Udah ninggalin Chandra, ngeliatin aja. Dia masak buru. Masak. Yuk ikutan ntar. Dalam dulu bentar ya. Saya keluar lagi sambil, shit. Ini kok bisa magicom jatuh?
itu bener-bener kenceng kayak kayak dilempar. Ngobrol situ masak mie, baru nih ngobrol beneran bukan kita, kagak jangan lah, bukan sukanya usil, ya nuduh saya juga kan. Gue ngusil juga pakai otak lah, gila masa mau ngebanting magicom kayak gini kan di rumah orang. Iya ya, kalian kali yang bertiga yang mungkin ngapain magicom, gak ada kerjaan amat bercandanya banting magicom. Ngobrol jadi satu, akhirnya punya pemikiran ya mungkin ini kali ya almarhum kali ya, dibilang gitu. Setelah kejadian itu ya udahlah biasa kayak gitu doang. Besoknya kan saya nggak tahlilan nih, saya dicat sama temen tuh buat main PS bang. Cuma teman beda kampung ini yang biasa saya sama dia main PS kan. Main PS nih bang, saya balik jam 2-an kan. Saya tidur sama om itu kebetulan kerja di salah satu kartu perdana lah, jadi jarang balik malam, dia balik pagi. Saya balik ke nenek, kan rumah nenek itu rumah gede kan, rumah dulu. Saya balik, ya biasa rutinitas saya kalau tiap malam ya pasti ke pintu belakang bang, karena pintunya tuh atas bawah gitu loh. Oh iya. Rumah dulu gitu kan. Saya buka buat ngecek ayam nih, karena kan nenek saya melihara ayam, takutnya ada maling kan. Itu pasti tiap malam saya ngecekin. Di kandang ayam ini depannya tuh ada pohon sukun, dan pas saya ngebuka kayak gini, lagi ngecekin ayam, nengok kanan kiri, ya itu nggak tahu itu sosok almarhum atau enggak ya, itu siluet doang yang saya lihat. Itu di pohon sukun, diri aja. Ya nggak tahu itu sosok siapa gitu, saya nggak tahu kan. Tapi dalam hati saya pikir, apa karena nggak tahlilan ya? Ya pikiran sendiri gitu loh. Ya maaf lah, kan saya dari kemarin tahlilan. Udahlah jangan ganggu-ganggu. Jadi kayak orang PA bang, saya ngomong sendiri, takut. Cuma ya udahlah, yang penting kan kemarin udah datang, udah tuh bang. Setelah itu saya datang lagi di hari ke-7. Baru di sini dapat beberapa cerita dari versi-versi yang lain. Datang buat tahlilan lagi, ngobrol-ngobrol, akhirnya si Chandra ngebuka semua tuh. Kita setelah beres orang tua pada tahlilan, agak malam jam 11, si Chandra cerita di situ. Kan sempat ditanyain sama orang bisa juga, ternyata beberapa hari kemarin yang didatengin bukan saya doang, bukan yang Biri, itu ternyata banyak banget bang, dari keluarga dari almarhum, dari si hakim, dari beberapa teman, tetangga juga didatengin. Si Chandra ngebuka semua di situ. Lah kenapa emang Chan? Ya katanya sih minta tolong. Kalau tapi ke saya enggak. Didit minta tolong. Bilang kayak gitu si Chandra. Dah minta tolongnya gimana? Jadi saya maaf ya Chan, kemarin juga kayaknya nggak tahu dia atau enggak sih, saya lihat siluet doang. Nggak tahu ya. Kemarin sih ngobrol sama bapaknya si almarhum ini kan, bapaknya si Chandra, manggil lah orang kayak ustadz gitulah yang tahu gitu kan, masuk. Gara-gara rame ada yang bilang, terus padenya juga sempat dimintain tolong sama almarhum. Ngobrol. Ternyata pas dinin ibunya nggak mau nih bang. Dalam arti nggak mau tuh, kenapa sih almarhum datang ke teman-temannya, ke keluarganya buat ngomong sama ibunya kalau itu baju dilarungi ke laut. Oke. Setelah dimediasiin, padenya buat ngeyakinin kan nama suaminya atau bapak almarhum tuh udah ditangkis-tangkisin bang omongan dari bapaknya almarhum sama ibunya gitu loh. Enggak. Setelah padenya, kakaknya dari ibunya ini kan ngomong, jangan kayak gitu, kasihan. Kalau emang kasihan sama almarhum jangan kayak gitu caranya. Diobrolin biar tahu, ternyata bang pas dimediasi nggak tahu masuk alam apa gitu ya. Saya diceritain sama Chandra sih. Jadi pas dilihat itu kan katanya sukmanya itu diikat bang di salah satu pilar kerajaan gitu. Satu pilar kerajaan. Sukma almarhum ini. Jadi ibunya akhirnya rela dan dia cerita semua di situ. Ternyata sebelum kejadian almarhum ini, ibunya itu bukan didatengin ya, lebih ke didengerin suara bang. Sama ngeliat juga, berarti kan didatengin ya. Itu ada suara kereta kencana di atas genteng dia. Bunyi tuh kelenteng. Jadi kayak jalan gitu kudanya, bukan lari, jalan tek sama bunyi lonceng kenteng. Setelah itu pasirnya tuh kayak genteng dilemparin pasir, krek gitu. Itu menurut si ibunya pas cerita sama Pade dan ustadz tersebut kan. Ngobrolnya itu bu, ada satu daerah di dekat-dekat pantai ini, bukan di daerah ini, yang lagi melakukan pesugihan. Biasanya ngasihnya rezeki atau musibah, dua pilihan. Kalau lagi untung dapatnya rezeki secara cuma-cuma gitu loh,
Tapi kalau lagi musibah ya walau alam bilang gitu ustadznya sama padenya juga kan. Ngobrol saya nggak paham, masa sih Chan? Iya. Dan siapa aja yang liatin? Dan hakim di hari ke-7 datang. Ade enggak, kalau Ade. Hakim datang ngobrol juga di situ. Dan hakim rumah dia kan di dekat jalan nih bang. Masih kampung di dekat jalan. Dia diketok, minta tolong. Jadi modelannya kan kacanya agak seginilah. Dia tidur karena mungkin dari kemarin bahkan sempet akhirnya ngomong sama maknya. Si hakim ini, si almarhum datang. Maknya suka ngomong, makanya kamu kan yang ada di tempat, datang tahlilan kayak gitu juga, temen pengen didatengin, baru makanya itu datang. Itu di hari ke-7 dia datang, sebabnya ya karena disamperin sama almarhum dan keadaan pala miring dan pucat semua. Tolong Kim, kalau Ade saya nggak tahu karena emang ya balik lagi saya bukan tongkrongan bareng, terus dia umurnya jauh di bawah saya kan, ngobrol lagi di situ. Akhirnya saya nyepil si Chandra. Lah yang lain pada diliatin, emang kamu enggak Chan? Saya sih nggak ngeliat. Tapi posisi saya tidur, biasa kan dia tidur berdua terus bang sama almarhum. Dia tidur di kasur, posisinya tuh kasur kayak ada yang nidurin lagi gitu loh. Kayak ada orang lagi di belakang. Terus sambil punggung dia tuh dingin. Tapi namanya adenya kan jadi nggak takut atau gimana saya nggak tahu, intinya dia bilang di belakang dingin banget, terus nggak takut, enggak. Dia ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa, cuma datang. Saya ngomong kalau mau tidur aja deh. Tidur, setelah itu ya udah kejadian itu doang. Baru setelah hari setelah dari 7 harian adalah dia kayak sesajen gitu bang, sama baju almarhum ditarikin dilarungin ke laut. Baru setelah itu kan ada lagi si Azhar. Jadi ini dapat lagi nih setelah beberapa hari ya bang, bukan dari 7 hari ini. Ada beberapa hari lagi cerita pas kita lagi main bola kan sama Hakim juga. Katanya si Azhar ini balikan dari Jakarta karena akses buat balik ke Jawa lagi PPKM kan susah nih. Dan nggak tahu kabar di Jawa gimana kan. Dia balik, posisi udah masuk kampung saya nih. Pas mau masuk ke gang dia, rumah dia kan sama almarhum cuma beda 4 rumah nih. Dia lewat ke tadi yang saung partai itu kan, masuk setapak itu ngeliat almarhum duduk di situ bang. Biasanya si Azhar ini tiap balikan, kalau dari Jakarta kan namanya balikan ya gitu ya. Itu pasti ngasih beli rokok, ntar si almarhum rokok apaan gitu loh. Karena umur si Azhar ini kan di atas saya juga, dia abang-abangan lah. Nyuruh kayak, ini beliin rokok, kamu milih rokok apaan, biasanya gitu. Dan pas di hari azhar subuh-subuh itu 2:30 balik, itu dia nggak jawab sama sekali bang. Kenapa? Sempet ya nggak mungkin capek juga dan nggak dihirauin obrolan si Azhar. Balik ke rumah pagi-paginya pas bangun, ibunya si Azhar ini ngomong, si Didit kan tenggelam kemarin di dermaga. Tenggelam apaan sih mas? Si Azhar gitu, orang tadi subuh saya ngeliat pas balik. Emang nggak tahu, nggak ngabarin tuh si Raffi. Kan si Azhar ini kerja juga sama Raffi kan di Jakarta. Enggak sih, kan beda pangkalan juga gitu. Itu meninggal. Udah berapa lama? Ya nggak tahu, 12 harian atau 10 harian dah. Orang tadi subuh ketemu, cuma emang beda. Udah situ mulai kaget kan. Akhirnya dari kejadian itu ya kesini ya saya udah nggak tahu lagi tentang kejadiannya sih. Sempat dengar terakhir tuh di grup WhatsApp bang. Jadi di grup WhatsApp tuh katanya si almarhum ngechat, suruh main ke rumahnya. Ngechat, ya itu entah ini bener atau enggak ya, ini obrolan dari ya si Hakim, si Ade juga kan. Setelah itu kan beberapa minggu, ini bukan pas baru-baru enggak, ini setelah beberapa minggu kan sekolahan udah mulai kayak masuk bentar ganti-gantian sekolahnya gitu. Cerita katanya di grup ngechat, katanya kok nggak pernah main ke rumah lagi sekarang. Ya saya pikir kalau ngomongin si Chandra ya nggak mungkin, masa iya sih bercanda gitu kan. Terus kalau dibajak temen ya nggak mungkin HP-nya jadi pola, keluarganya nggak tahu ini pola dari HP almarhum. Katanya ngechat itu doang. Saya masa sih, iya mas rame kemarin, coba lihat. Ya saya nggak sempet lihat, cuma denger omongan katanya ngechat di grup, gitu doang sih bang. Udah bang, gitu doang. Jadi kabar terakhir tentang si almarhum ini, almarhum ngechat di grup gitu. Iya, itu setelah beberapa minggu kejadian. Buat minta datang main ke rumahnya. Iya, yang ngechatnya kalau nggak salah, iya kayak gitu, kayak kok nggak pada datang ke rumah gitu doang, udah nggak dibalas lagi dan nggak ada chat lagi setelah itu.
Aneh juga dia bisa ngechat kayak gitu ya. Lah itu, dan anehnya saya nggak tahu buktinya sih, entah itu cuma bercandaan atau enggak ya, saya nggak tahu. Intinya ya teman-teman yang lain yang sepantaran dia nih, yang satu sekolahan juga kan, saya sempat ya nanya kepo-kepo lah beberapa temen, kemarin katanya sih ini ngechat ya, iya mas, masa, sumpah nggak tahu ya, udah dihapus kali di grup. Nah, itu jadi cuma sebatas gitu-gitu doang, nggak ngeliat buktinya ini almarhum ngechat. Dari ini doang cerita Katanya doang gitu sih. Berarti kejadian yang dialami setelah si korban meninggal tenggelam ditemuin, yang dialami itu berarti lebih banyak di rumahnya ya? Iya, sama ya beberapa teman-temannya mungkin ya, cuma karena saya nggak pernah nongkrong sama teman-temannya gitu. Ya dengar dari hakim, katanya ya ada lah beberapa teman yang satu sekolahan itu ya sempat didatengin, datang habis maghrib, minta kopi, duduk bareng, dan temen ada yang nggak tahu nih almarhum udah meninggal, ada. Ya itu sebatas kayak gitu doang bang. Dapat kabar-kabarnya gitu, karena emang umurnya jauh di saya, dan saya sama Chandra kan walaupun teman kita jarang main bareng gitu loh setiap harinya, enggak. Berarti nggak ada gangguan yang ngeri banget lah ya. Jadi cuma kalau dari Bang Angga kan datang si almarhum, kita nggak tahu itu almarhum atau siapa, karena kan siluet doang ya. Siluet doang hitam. Jadi kalau yang lainnya si hakim yang didatengin ya, diketok gitu. Ya, jadi semoga kita jauhkan dari hal yang buruk lah ya. Oke, jadi sekian cerita dari Bang Angga. Sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cari gampang banget, mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Angga pamit undur diri. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.